Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur tani semuanya dimanapun panjenengan berada. Semoga masih dalam kondisi keadaan sehat walafiat dan masih diberikan keberkahan keberkahan dalam hidup. Oke, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya jalan-jalan lagi di kebun kopi. Yang mana di pagi menjelang siang ini saya tidak akan melakukan aktivitas apapun, karena di kebun saya ini lagi terjadi masa pembungaan yang kedua. Jadi belum mulai penyerbukan, tetapi kalau bunga yang pertama itu kemarin sudah terjadi penyerbukan, bunga sudah layu, kemudian sudah rontok, terus sudah kita lakukan penyemprotan, dan disusul hujan pertama itu kita kemarin seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, sudah kita laksanakan pemupukan pakai pupuk kandang juga. Nah, terus kemudian setelah turun hujan lagi, ternyata ini berarti sekitar berapa ya, kurang lebih hampir 1 bulan lah, hampir 1 bulan tidak ada, malah ini sudah muncul bunga yang kedua. Bunga yang kedua ini nampaknya biji ceri atau mata ketamnya itu sudah kelihatan sekali, dan insya Allah nanti pada pembungaan yang ketiga itu sudah berbentuk biji ceri atau sudah bisa kita lihat butiran-butiran bijinya. Nah, perlu diketahui bersama bahwasanya ketika kebun kita sedang mengalami penyerbukan atau pembungaan seperti ini, hendaklah kita kurangi dalam beraktivitas. Perawatan kebun kopi itu memang penting, tetapi ada hal-hal atau ada masa-masa jeda di mana kita para petani kopi ini untuk beristirahat sejenak. Karena di musim-musim atau di pasca pembungaan seperti ini itu rawan sekali terjadi bunga rontok belum saatnya. Maksudnya masih dalam tahap pembungaan, belum saatnya rontok, tetapi biasanya bisa rontok karena sentuhan-sentuhan atau terlalu banyaknya kita beraktivitas di kebun. Jadi bunga yang sebelumnya yang harusnya masih mekar, terkadang itu bisa rogol atau merotoli kalau bahasa sini. Jadi oleh karenanya kita kurangi aktivitasnya terlebih dahulu. Nah, aktivitas yang saya kurangi ini pengalaman saya dan yang saya lakukan di kebun saya, yang saya terapkan di perkebunan saya tentunya. Saya menghentikan 3 aktivitas. Yang pertama, saya tidak melakukan penyemprotan atau penyepraian pada bunga kopi yang masih yang sedang berbunga. Terus kemudian saya juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas seperti pemangkasan, terus kemudian panen. Apabila di tempat panjenengan atau dimanapun, jika kopi sedang berbunga seperti ini, tetapi kok ternyata masih ada biji kopi atau buah kopi susulan yang belum dipanen, sebaiknya jangan dipanen terlebih dahulu, karena takutnya nanti ketika pohon atau batang kopi yang sedang berbunga kemudian disentuh atau banyak pergerakan dari kita atau banyak pergerakan dari manusia, tentunya nanti akan menghambat dan akan menghancurkan atau menghambat proses terjadinya biji ceri atau mata ketam yang seharusnya bisa tumbuh dengan sempurna. Itu alasan saya kenapa saya menghentikan aktivitas-aktivitas di kebun setelah masa pembungaan seperti ini. Dan kemudian yang ketiga, saya juga menghentikan aktivitas seperti itu tadi sudah 3 ya. Yang pertama, jangan melakukan penyemprotan, karena nanti kalau ketika bunga seperti ini kita semprot biasanya hasilnya kurang baik. Biar terjadi penyerbukan dulu, biar bunganya nanti layu terlebih dahulu, kemudian baru
Kalau sudah rontok baru kita lakukan penyemprotan, entah itu penyemprotan semut atau hama-hama yang lainnya. Terus kemudian kalau pemupukan gimana? Kalau pemupukan saya rasa boleh-boleh saja, selama tidak terlalu mengganggu atau tidak terlalu ekstrim dalam pemupukannya. Nah, jadi kita pupuk secukupnya saja, tergantung cuaca juga. Kalau di cuaca panjenengan itu sudah terjadi turun hujan, itu bagus untuk dilakukan pemupukan. Itu kalau menurut saya. Nah, jadi pupuk akan lebih cepat nutrisi yang ada dalam pupuk. Kalau di musim hujan itu kan tanah lembab, jadi bisa kita aplikasikan dengan harapan tidak terjadi banyak penguapan pada pupuk tersebut. Nah, alangkah baiknya biarpun sudah ada musim hujan, sudah ada hujan turun, proses pemupukan tetap kita pendam agar nutrisi yang terkandung dalam pupuk tidak terlalu banyak menguap, dan ketika nanti turun hujan atau dibasahi oleh air hujan, secara otomatis pupuk tersebut akan langsung terserap sari-sarinya oleh akar-akar kopi yang berada di sekeliling pupuk tersebut. Oke lur, mungkin itu saja review singkat saya pada hari ini. Karena itu sudah terdengar suara azan asar, ini saya sampai asar lur di kebun. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di review-review perkebunan saya berikutnya. Jadikan konten saya ini sebagai sharing semata. Saya tujukan kepada para petani pemula. Mohon maaf bagi yang sudah para senior-senior, tidak bermaksud menggurui atau sok pinter. Ini hanya sekedar konten dan sharing belaka. Apabila ada masukan yang bersifat kritik, saran yang sifatnya membangun, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi di sini kita sifatnya sharing, berbagi pengalaman. Ini saya berbicara berdasarkan fakta dan pengalaman di lapangan yang sudah saya alami bersama sekelompok tani yang ada di desa saya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat para petani Indonesia dimanapun Anda berada.